Beberapa pihak meyakini Pilpres 2024 mendatang akan berjalan dua putaran mengingat sejauh hasil survei yang ada belum ada satupun pasangan calon yang meraih suara hingga 50%. Namun ada juga yang berpendapat pemilu bisa berlangsung satu putaran jika Presiden Joko Widodo cawe-cawe dalam memenangkan satu pasangan tertentu di pemilu mendatang. Apakah hal itu mungkin terjadi? Apakah Jokowi Efek mampu memberikan efek besar bagi pasangan calon yang didukungnya? Saya akan membahasnya dengan juru bicara pemenangan Ganjar Mahfud Sunanto, Sekjen PBB Afriansyah Nur, dan juga pengamat politik Ray Rangkuti yang juga sudah hadir di studio Metro TV. Selamat malam Bang Ray, kemudian Pak Afriansyah, Cak Nanto. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih sudah bersama kami di program Prime Time. Saya mungkin akan ke Bang Ray terlebih dahulu. Jokowi turun tangan, Prabowo Gibran akankah menang satu putaran? Satu persatu akan kita bahas. Indikasi Jokowi turun tangan itu kalau Bang Ray melihat ada sudah terlihat belum? Kalau itu kan sebetulnya sudah terbaca sejak dari jauh-jauh hari kan. Misalnya ketika beliau menyebut rambut putih gitu ya, lalu berubah ke ini eranya Pak Prabowo gitu ya, lalu pernyataan saya akan cawe-cawe gitu ya, dan seterusnya gitu. Nggak bisa dinafikan, itu kan proses yang cukup panjang kan sebetulnya. Semua kalimat-kalimat itu yang menunjukkan kepada perhatian, dengan sendirinya menunjukkan kepada perhatian orang kepada tokoh yang bersangkutan gitu. Oke, tapi semakin ke sini turun tangan itu sudah terlihat arahnya ke siapa dan kemana? Kalau sekarang enggak, tapi kan yang bisa kita katakan ada salah satu anaknya yang terlibat di dalam pencapresan ini gitu ya. Nah tentu saja fokus perhatian orang akan banyak ke sana karena itu anak kan dan sebagainya gitu. Itu satu tuh. Nah yang kedua, kalau kita lihat survei kan jangankan 50, bahkan yang 40% pun belum ada. Prabowo Gibran sampai sekarang malah turun kan, kalau survei terakhir itu sekitar 2% gitu. Nah jadi artinya apa gitu? Artinya jangankan menuju ke angka 50 plus 1 gitu, ke angka 40% pun kelihatan Pak Prabowo belum beranjak tuh. Bahkan yang ada adalah cenderung turun gitu. Apa yang terjadi dalam beberapa hari ini ternyata tidak dapat dengan sendirinya mendongkrak suara Pak Prabowo kan, termasuk dengan kehadiran Gibran di dalamnya, alih-alih mendongkrak yang ada adalah sekarang kelihatan susut ya, yang kita sebut tadi 2% gitu. Nah boleh jadi ini bisa makin susut, tapi bisa kembali rebound, itu hukum alam biasa saja. Tetapi kalau kita mau berbicara soal apakah lonjakan ini akan bisa dilakukan lebih cepat atau tidak, saya kira nggak sulit itu terjadi kecuali itu tadi, Pak Jokowi terlibat langsung di dalam proses pemenangan gitu. Nah pertanyaannya tentu saja muncul, boleh nggak presiden terlibat? Ya boleh, nggak akan ada yang melarang. Tapi tentu saja ada hukum-hukum dan aturan yang harus diperhatikan berkenaan dengan keterlibatan langsung presiden itu. Nah keterlibatan itu ada dua tuh modelnya. Keterlibatan yang bisa dijangkau oleh hukum dan keterlibatan yang terlihat kasat mata dan keterlibatan yang tak terlihat oleh kasat mata gitu. Sebagai contoh misalnya ya, bahwa presiden menggandeng satu orang dari 3 paslon ini misalnya kemana-mana, itu keuntungan elektoral dengan sendiri terjadi kepada yang bersangkutan gitu. Sebagaimana terjadi ketika Pak Jokowi lebih sering menggandeng Pak Prabowo dalam berbagai acara kenegaraan, mengakibatkan perhatian orang kepada Pak Prabowo meningkat saat itu gitu ya, sehingga elektabilitasnya cukup cepat melengking sekitar sampai 7%. Saat yang bersamaan saat itu Ganjar turun sekitar 5-6% gitu. Saya ingin ke Cak Nanto. Kalau sampai sekarang kita kan belum mendengar netralitas yang total begitu ya dari Pak Jokowi sebagai kepala negara. Nah, padahal di sisi lain kita juga sudah tahu anak sulung Pak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres Pak Prabowo. Nah, bagi kubu Ganjar ada kegelisahan tidak di sini? Karena ada potensi juga sebagai kepala negara, sebagai presiden, Jokowi ini melakukan atau bisa menggunakan instrumen-instrumen negara yang berada di bawahnya. Kalau begininya Mas, jadi kan Pak Jokowi kan negarawan ya. Artinya setiap komentarnya apa yang dikatakan Mbak Puan bahwa menganggap bahwa Pak Jokowi jadilah negarawan. Apa yang disampaikan Pak Jokowi sebagai kepala negara, sampai saat ini saya tidak merasa gelisah ya bahwa Pak Jokowi akan melakukan upaya menyalahgunakan wewenangnya untuk menggerakkan aparatur sipil negara secara kepala negara ya, tapi nggak secara pribadi kan hak setiap orang ya untuk melakukan itu. Tapi intinya kami tetap fokus bagaimana memberikan semangat bagi kami bahwa ada kader PDIP sekarang dipinang oleh
koalisi Indonesia Maju gitu, maka bagaimana kader-kader PDIP yang sudah diputuskan oleh Ibu Mega bersama koalisi mengusung Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk memenangkan Pilpres 2024 dengan track record yang jelas, proses yang sangat panjang, memiliki integritas dan sebagainya. Inilah yang selalu kami sampaikan, tidak perlu ada kekhawatiran apapun selama kami, tim sukses, partai pendukung, dan rakyat menerima proses dan harapan itu ada di Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan sehingga menimbulkan satu gesekan yang sangat frontal antar satu sama lain. Tapi memang bagaimana kami terus mendorong, mengajak publik bahwa perlu ada kehati-hatian. Sehingga bahwa proses pemantauan, proses pengawasan benar-benar clear dipergunakan sehingga proses demokrasi yang kita anggap dan kita berharap tentang jujur, adil, bebas, dan rahasia itu benar-benar terwujud di 2024. Biarkan konstelasi itu berjalan, tapi yakinlah bahwa komponen tim pemenangan Ganjar Mahfud tetap semangat, bahkan lebih semangatnya sekarang untuk memenangkan Pak Ganjar. Terima kasih. Cak Nanto, tapi di tengah situasi atau dinamika politik saat ini, tadi Anda mengatakan tidak khawatir begitu ya, bahwa akan ada penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya. Tetapi di tengah situasi saat ini, kubu Pak Ganjar masih berharap tidak sih bahwa masih ada dukungan ke pasangan Ganjar Mahfud dari Pak Jokowi? Intinya begini, beliau kader PDIP kan, tentu apakah akan melanjutkan atau mematuhi putusan partai atau tidak, maka kami berharap bahwa kalaupun tidak, maka sebagai kepala negara berada di tengah untuk biarkan kami konstelasi yang memainkan orkestra ini, biar tidak ada penyalahgunaan. Selama tidak ada penyalahgunaan, Mas. Oke, itu selama tidak ada demokrasi kita tidak ada masalah gitu. Kecuali Pak Presiden menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan tertentu, untuk memenangkan satu pasangan tertentu, dan itu sudah menyalahi mekanisme dan aturan demokrasi kita, baru maka kami berharap publik, masyarakat bergerak agar tidak terjadi yang seperti itu. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Afriansyah. Kalau dari kubu Pak Prabowo sendiri melihat netralitas figur Pak Jokowi, baik itu sebagai pribadi ataupun sebagai kepala negara seperti apa? Jadi begini, terima kasih Mas Reno, teman-teman. Ya, saya ingin mengingatkan juga, ini kontestan belum berlangsung, tapi penggiringan soal satu putaran, dikatakan kalau menang satu putaran itu terlibatlah Pak Jokowi, ya kan? Ini tolong diperhatikan juga. Artinya begini, kemarin sudah jelas bahwa Pak Jokowi netral dalam hal ini. Beliau mengucapkan selamat kepada 3 paslon yang sudah mendeklarasikan, termasuk sudah mengantarkan semua paslon ke KPU. Nah, tentunya kami juga dari paslon Prabowo Gibran ini mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, ya, baik yang kontra dan yang mendukung. Tentunya kami mengatakan bahwa dalam kemarin kita mengantar itu banyak tokoh yang hadir. Nah, kekuatan-kekuatan ini menjadi dominan kami untuk mengatakan kami bisa satu putaran. Nah, kekuatan satu putaran ini tentunya dengan konsolidasi partai-partai KIM yang terdiri dari 9 partai, kemudian juga tokoh-tokoh nasional, gerakan relawan. Nah, kebetulan juga relawan yang sebagian besar adalah relawannya Jokowi juga yang mendukung Mas Gibran tentunya. Kemudian juga tokoh-tokoh nasional dari aktivis, ya, gerakan 98 yang banyak hadir di tempatnya Pak Prabowo Gibran. Nah, ini yang menguatkan kita untuk mengatakan satu putaran. Nah, kekuatan ini tentunya mobilisasi ini kami gerakkan sampai ke kekuatan mesin-mesin partai. Sehingga apa yang dibilang Cak Nanto tadi, Pak Jokowi saat ini masih sebagai kader PDI Perjuangan. Kemudian Mas Gibran juga masih sebagai kader PDI Perjuangan. Tentunya kita harusnya berkonsisten dengan baik, saling mensupport, artinya tidak saling menghujat, memfitnah, kemudian membuat black campaign. Ini yang penting sehingga demokrasi yang dikatakan Pak Jokowi, mari berpesta, rakyat ini berpesta riang, gembira, damai, sehingga tercipta suasana yang enak, ya kan? Nah, semua itu pasti menginginkan satu putaran.
kami tentunya sudah juga ingin satu putaran. Nah, satu putaran ini tentunya digerakkan oleh mesin-mesin yang memang bekerja untuk pemenangan Prabowo Gibran. Oke, kalau memenangkan Prabowo Gibran, mesin-mesin yang Anda maksud apakah hanya murni mesin partai politik atau ada kekuatan lain, Pak Fiansyah? Mas Reno berperan. Oke, baik. Mesin-mesin bergerak ini yang saya ingin tanyakan, apakah itu full mesin-mesin partai politik atau ada mesin-mesin kekuatan yang lain? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Prime Time News.